faktor-faktor yang mempengaruhi potensi. Ternyata potensi peserta didik itu ada 6 faktor ya, ada 6 potensi ya yang secara umum dimiliki oleh peserta didik. Nah, ternyata untuk mengembangkan 6 aspek tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama kita kenal dengan faktor internal. Tentu tidak asing karena faktor internal ini secara pengertian faktor yang berasal dari diri atau dari dalam diri peserta didik sendiri. Nah, ada 2 yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal nanti yang berhubungan dengan aspek-aspek dari luar diri peserta didik. Ada 4, masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian perbedaan ras, suku, budaya, dan kelas sosial. Yang keempat ini mungkin saat ini sedang dirasakan sangat kuat di Indonesia karena perbedaan-perbedaan itu biasanya mendasari semangat keberadaan murid-murid yang heterogen di dalam suatu komunitas belajar, di dalam satu rombongan belajar itu sangat berpengaruh pada budaya dan motivasi anak. Kita pelajari satu persatu untuk faktor internal yang saya katakan tadi berkaitan dengan fisik. Tentu saja di sini ada gambar orang lari, berarti fisik itu pasti berhubungan dengan raga seseorang. Nah, natur atau nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Nah, faktor internal fisik tentu faktor yang berasal dari diri seseorang. Tanpa adanya fisik yang bagus, mungkin secara khusus motivasi belajar dari seorang individu atau peserta didik pun akan naik turun. Sementara yang kita anggap fisik di sini adalah kesehatan, lebih ke kesehatan. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung bersifat tetap. Faktor biologis tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, ini nanti faktor fisik yang berhubungan dengan sosial psikologis itu erat kaitannya dengan faktor fisik, faktor internal psikologis nanti yang akan dibahas di bagian selanjutnya ya. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah faktor biologis cenderung bersifat tetap. Nah, ini kita bahas selanjutnya di bagian psikologis. Faktor psikologis berkaitan dengan hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi individu. Hal lain yang berkaitan dengan aspek psikologis peserta didik adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, faktor psikologis berkaitan dengan hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Ini sebenarnya faktor-faktor yang menurut analisis saya lebih pada aspek-aspek sosial masyarakat ya, sosial psikologis ini. Kenapa? Karena interaksi-interaksi yang ditimbulkan oleh seorang peserta didik di lingkungan sekitarnya pasti akan membentuk mental, kejiwaan, dan emosinya ya. Contoh maaf lagi, seorang mungkin yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, ketika dirinya belajar sendiri akan merasa lebih nyaman, dan belajar dengan teman-temannya yang tidak mempermasalahkan fisiknya, itu pun dia juga akan merasa nyaman. Berbeda dengan seseorang ketika sudah sampai di lingkungan masyarakat, kemudian dia akan mendapatkan suara-suara dari sekitarnya berhubungan dengan fisiknya yang mungkin dianggap berbeda, itu akan sangat berpengaruh pada kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensinya. Nah, itu yang membedakan keduanya ya. Jadi fisik itu lebih pada kesehatan, kemudian untuk faktor psikologis ini yang berhubungan dengan intelijensi atau kapasitas mental, emosi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang saya pertebal hurufnya. Motivasi intrinsik tentu yang berasal dari dirinya sendiri. Tadi sudah dijelaskan bahwa intrinsik itu berupa kemauan, keinginan, dan keingintahuan dari seorang anak. Kemudian motivasi ekstrinsik itu ya tentu itu berasal dari luar. Contoh pujian-pujian yang diterimanya dari lingkungan masyarakat, pujian-pujian yang diterimanya dari orang tua, pujian-pujian yang diterimanya dari guru, itu berupa motivasi ekstrinsik. Faktor eksternal saya beri crash 1, nanti ada 2 faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah pengembangan potensi peserta didik yang berasal dari luar dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama adalah lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial individu.
atau lingkungan sosial peserta didik adalah lingkungan saat seorang individu berinteraksi dengan individu lainnya dalam suatu ikatan norma dan peraturan. Ini yang saya sebutkan sangat memberikan dampaknya. Nah, interaksi di lingkungan sosial masyarakat maupun nanti yang kedua nih, lingkungan sosial keluarga, meskipun bagi diri saya sendiri lingkungan keluarga seharusnya ada di poin pertama, karena interaksi dengan keluarga itu interaksi yang paling penting. Setelah itu baru kita melangkah ke interaksi sosial di masyarakat. Ketika dalam lingkungan sosial masyarakatnya dia memiliki pergaulan yang bagus, dalam lingkungan sosial keluarganya dia memiliki hubungan dengan orang tua yang bagus, tentu psikologisnya akan naik, akan menjadi bagus. Tapi kalau sebaliknya lingkungan sosial masyarakatnya memberikan posisi-posisi atau memberi porsi-porsi materi topik pembicaraan yang negatif, kemudian di lingkungan sosial keluarganya dia sangat kurang interaksi dengan kedua orang tua, itu akan membentuk psikologis yang negatif. Itu bagian pertama. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seperti teman, guru, dan staf administrasi atau tata usaha ya, dapat memberikan pengaruh. Nah, ini pengaruhnya juga sangat tinggi, terutama teman sekelas dan guru. Bagi saya, guru tetap harus membentuk suasana kondusif yang positif. Suasana kondusif yang positif itu suasana anak bisa dikendalikan, tapi pengendalian itu memunculkan aura-aura positif, bukan aura mistis ya, aura positif. Hubungan baik dan harmonis di antara ketiganya memberikan pengaruh pada proses belajar. Nah, ini penekanan saja. Yang paling penting di sini lingkungan sekolah itu hubungannya dengan, sebenarnya ini secara umum aja, teman sekelas, guru, dan staf administrasi. Tapi secara umum nanti banyak sekali yang terlibat dalam kelas, misalnya kayak penjual kantin, security, satpam mungkin, kemudian petugas kebersihan, dan itu semua warga sekolah, semua stakeholder itu memiliki pengaruh pada potensi anak. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, perbedaan ras, suku, budaya, dan kelas sosial. Nah, ini yang saya sebutkan saat ini sedang sangat banyak dibahas, bahwa perbedaan-perbedaan itu nanti mencakup nilai pendidikan karakter toleransi, di mana ras, suku, budaya, dan kelas sosial itu mungkin kalau anak sih secara tidak sadar pasti akan merasakan perbedaan-perbedaan ini. Secara teori mereka nggak akan paham apa itu ras, mungkin belum banyak yang paham apa itu suku, apa itu budaya, apa itu kelas sosial. Mereka masih menjadi pribadi yang awam tentang ini. Ya intinya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sesuatu yang perlu kita padukan di kelas. Nah, di sini ada secara teori sekolah adalah wadah bagi seluruh peserta didik untuk mengembangkan potensi tanpa memandang perbedaan ras dan etnik, memunculkan perbedaan dialek bahasa, nilai, dan keyakinan yang kesemuanya itu akan sangat membawa pengaruh dalam proses pengembangan potensi peserta didik. Di sini ini ketika dalam sebuah rombongan belajar, dalam sebuah kelas itu sudah ada beragam atau suku, ras, budaya yang heterogen, bahkan kelas sosial yang heterogen, itu peran guru yang akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran, dalam pengembangan potensi ini. Nah, sebelum nanti kita masuk ke soal, ada penutup. Ini juga ada ada teori singkat di dalam penutupan modul. McGraw-Hill tahun 2009 dalam bukunya Learning to Teach menyatakan bahwa ketika penggunaan dialek bahasa keluarga yang dipakai oleh peserta didik di Amerika dipaksa untuk dihapuskan, ya, intinya si sekolah ini mau menyeragamkan, maka kecenderungan prestasi akademik siswa tidak mengalami peningkatan, justru memunculkan kondisi emosional yang negatif pada mereka. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Pendidik sebaiknya senantiasa mampu memunculkan kondisi emosi positif pada peserta didik dengan segala keberagaman karakteristik mereka. Oke, ini maksudnya kita mengenal bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Itu ya memang benar, tapi menghilangkan dialek, menghilangkan ciri khas budaya yang sudah dibawa oleh seorang peserta didik, ya, perbedaan-perbedaan itu yang mau kita seragamkan itu justru memunculkan kondisi emosional negatif dan tidak mengalami peningkatan prestasi. Itu yang perlu ditekankan oleh semua pendidik sebenarnya. Soal seperti di video sebelumnya, saya tidak mematok soal yang saya kerjakan itu betul, ya. Tapi ketika nanti ada yang salah, silahkan dibetulkan atau kita boleh memberikan masukan-masukan dan saran.
Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Apa kira-kira jawabannya? Dari saya menurut saya jawaban yang tepat adalah C, ya. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa C? Karena seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Nah, usai di sini kan berarti dia tidak semangat setelah pelajaran selesai. Kalau intelijensi kognitifnya yang bermasalah, berarti dia akan merasa kurang bersemangat ketika pelajaran juga. Tapi ini hanya pelajaran usai dan dia tidak mau pulang, intinya tidak mau pulang dia. Petugas menyuruhnya pulang. Nah, ini kan tidak mau pulang, berarti ada permasalahan di keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi potensi intelektual peserta didik adalah motivasi intrinsik. Hal-hal yang termasuk faktor motivasi intrinsik ini kuncinya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri individu, diri peserta didik sendiri. Apa jawabannya? Jawabannya adalah D. Kenapa? Budaya itu tentu yang berasal dari luar ya, meskipun itu nanti arahnya ke kebiasaan. Kemudian harmonisasi keluarga tentu aspek yang berada di luar. Kemudian daya tarik integrasi. Daya tarik integrasi ini daya tarik tentang persatuan, penyatuan atau persatuan. Nah, ini juga berasal dari luar. Jadi seorang anak akan memiliki daya tarik integrasi itu ketika sudah melihat lingkungan sekitarnya kompak. Nah, yang D sifat positif dan kreatif ini jelas, ini dari individu sendiri. Nah, seorang guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang variatif. Aduh, ini tulisannya variatif, kenapa bahasa Inggris? Variatif kepada peserta didiknya. Dia ingin seluruh peserta didik berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Pertanyaannya, kegiatan yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapannya tersebut adalah A. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. B. Mempersiapkan rancangan pembelajaran sesuai dengan keinginan guru. C. Membuat media pembelajaran yang mendukung pembelajarannya. D. Mengumpulkan berbagai sumber belajar sesuai keinginan guru. Mengumpulkan sumber itu tanpa guru itu punya tujuan, ya sumber belajar itu harus terkumpul. Media pembelajaran juga wajib harus ada. Mempersiapkan rancangan pembelajaran sesuai, ya rancangan pembelajaran itu harus dibikin ya. Nah, yang paling penting adalah ini yang kadang dilupakan oleh seorang guru. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh peserta didik. Video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Selanjutnya kita besok masuk ke materi dalam kompetensi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.